Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anak di minggu yang ketiga ya, ataupun di pertemuan yang ketiga ya. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajarnya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk di minggu ketiga ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang tafsir ataupun asbabun nuzul surat Al-Kafirun ya. Nah, yang Bapak ambil dari redaksi orang lain, dari Bapak Ustadz Muhammad Jamhuri ya. Dan kalian pun bisa melihat keterangan ini ataupun bisa mengambil keterangan ini di link yang Bapak sediakan di bawah video ini ya. Nah, Bapak lanjutkan saja. Jadi dari surat Al-Kafirun ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, ini artinya ya, tinggal kalian baca sendiri. Nah, Bapak nggak akan membacanya. Nah, jadi dari surat Al-Kafirun ini ya, ternyata ada sesuatu yang harus diterangkan ya. Kenapa surat Al-Kafirun ini turun? Ya, di sini sudah dituliskan yaitu asbabun nuzul. Ya, apa sih Pak asbabun nuzul itu? Ya, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab turunnya surat Al-Qur'an ya, ataupun sebab-sebab turunnya ayat-ayat. Nah, jadi Al-Qur'an itu tidak serta-merta turun begitu saja ya, tapi ada suatu peristiwa yang mengakibatkan turunnya ayat Al-Qur'an ini. Nah, kenapa surat Al-Kafirun ini diturunkan? Nah, dalam satu riwayat di sini ditemukan bahwasanya ataupun dikemukakan bahwasanya orang-orang Quraisy itu selalu berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad ya. Mempengaruhi apa? Yaitu supaya Nabi Muhammad ini mau menyembah Tuhan orang kafir Quraisy ya. Sedangkan orang kafir Quraisy itu Tuhannya adalah berhala ataupun patung-patung. Nah, sedangkan dalam Islam tidak ada namanya menyembah patung ya. Pak, bagaimana kalau orang Islam itu punya patung, berarti nggak boleh Pak? Ya bukan tidak boleh, ya boleh saja, tapi hanya sekedar hanya untuk pajangan ataupun hiasan ya. Di tempat kita juga kan di kantor banyak foto ya, banyak apalagi hiasan, ya itu boleh ya. Jadi kalau kita punya patung ya tidak dilarang, cuman yang dilarang itu adalah menyembah Tuhan selain Allah. Kita menyembah patung, kita menyembah benda, itu tidak boleh. Nah itu ya. Nah, nanti kalian bisa baca saja sini itu ya. Jadi surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 ini diturunkan karena berkenaan orang kafir itu selalu menawari ataupun membujuk merayu Nabi Muhammad untuk menyembah agama mereka ya. Nah, ini juga diterangkan seperti ini ya. Nah, kemudian kenapa sih ada apa sih dengan surat Al-Kafirun ini? Nah, kafirun itu artinya adalah orang kafir atau kata lainnya adalah kufur ataupun adalah ingkar. Ingkar itu ya tukang bohong ya, tidak percaya ya. Jadi mereka itu mengingkari ataupun tidak percaya kepadanya Allah sebagai Tuhan mereka. Nah, kalau bagaimana Pak kalau orang yang percaya tapi percaya juga kepada Tuhan yang lain? Nah, itu namanya adalah musyrik ataupun syirik. Nah, kemudian ada lagi yaitu pengulangan kata dalam surat Al-Kafirun. Nih, wala ana abidum ma abadtum. Ini diulang ya. Wala antum abiduna ma a'bud. Ini diulang 2 kali ya. Nah, ini mengisyaratkan bahwasanya kita itu harus tetap dalam prinsipnya ya. Kalau Allah Tuhan kita ya tetap Allah ya, tidak yang lain ya. Dari sekarang yang sampai akan datang ya tetap Allah ya. Kemudian Allah menegaskan lagi, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya. Jadi tidak ada istilah menyamakan agama ya.
ataupun dalam istilah bahasa kerennya pluralitas, ya. Semua agama itu sama. Tidak, ya. Nah, jadi dalam surat Al-Kafirun ini kita mengetahui ternyata orang manusia ini ada 3 golongan, ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah muttaqin, orang-orang muslim ataupun orang Islam, ya. Yang kedua, munafikin. Siapa sih Pak munafikin itu apa sih? Nah, munafikin itu adalah orang yang beriman kepada Allah, tapi dia juga beriman kepada selain Allah. Dia sholat, puasa, bayar zakat, tapi dia juga percaya kepada dukun, percaya kepada adanya apa? Sulap dan sebagainya. Nah, itu ya. Percaya kepada adanya setan bisa menolong dirinya. Nah, itu berarti menuhankan selain Allah. Nah, kalau yang ketiga, kafirin. Nah, kalau kafirin ya sudah jelas pasti bukan orang Islam, juga tidak percaya kepada akan ajaran Islam. Seperti itu ya. Nah, ayat pertama dalam surat Al-Baqarah memerintahkan kita untuk memilih salah satu dari 3 golongan manusia yang ada di atas ini. Nah, ya tentu kita adalah orang yang pertama, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kedua ataupun apalagi yang ketiga. Naudzubillah min dzalik, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari munafikin dan kafirin, ya. Ulama menyatakan, ya, al-kafiru millatu wahidah. Artinya apa? Yang tergolong orang kafir itu adalah orang yang menyamakan agama semua itu benar. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan semua agama itu benar, berarti orang tersebut adalah kafir. Naudzubillah, ya. Tuh. Nah, kemudian agama itu ternyata dibagi menjadi 2 macam, ya. Yang pertama agama samawi ataupun agama yang diturunkan dari Allah, ya. Dan yang kedua adalah agama wadi ataupun agama ardi yang dibikin oleh manusia, ya. Ataupun agama animisme dan dinamisme, ya. Ya. Seperti agama Sunda Karawitan, agama Buddha dan sebagainya, itu yang dibikin oleh manusia. Adapun agama yang diturunkan oleh Allah, agama samawi yang sekarang adalah Islam, ya, kemudian Kristen yang disalahgunakan, ya, disalahartikan, Yahudi, ya, yang nabinya Nabi Musa, ya, seperti itu, ya. Dan kemudian, ya, dalam surat Al-Maidah, ya, ayat 16 Allah menjelaskan, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim, ya. Allah itu akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang selalu merendahkan diri kepada Allah dan akan beri keselamatan juga dan mengeluarkan orang-orang tersebut, ya, yang percaya kepada Allah dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga, ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi intinya surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwasanya orang kafir selalu mengajak kepada Nabi Muhammad dan kepada orang Islam untuk selalu mengajak kepada kekafiran, ya. Makanya hingga sekarang, ya, orang Islam itu selalu diadu domba, ya. Ini saja dari Bapak, ya, penjelasannya. Kalau kalian ingin melihat tulisan ini, Bapak sudah sediakan linknya di bawah ini, ya. Tinggal kalian klik, nanti akan menuju ke link ini, ya. Terima kasih penjelasan dari Bapak yang sudah kalian simak. Semoga ada manfaatnya. Bapak akhiri, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.